Kuasa hukum korban penganiayaan di Takalar resmi lapor polisi. Kebun edukasi hingga Flying Fox, Zidane Garden jadi alternatif wisata alam di Goa. Milad ke-36, RSUD Latopas Jeneponto gelar pasar murah hingga layanan KB gratis. KJ Motor Garap Pasar Makassar, usung teknologi tinggi harga kompetitif. Kasus kekerasan terhadap anak yang sempat viral di media sosial kini memasuki babak baru. Video berdurasi singkat yang memperlihatkan seorang ayah tega membanting anak kandungnya yang berusia 1,5 tahun di perumahan Istana Permai, Kelurahan Kalabirang, Kabupaten Takalar, memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Korban didampingi kuasa hukumnya menyambangi Polres Takalar untuk melaporkan secara resmi tindak kekerasan tersebut pada Jumat 16 Januari. Selain melaporkan kejadian video viral tersebut, kuasa hukum juga menyoroti laporan dugaan KDRT yang diajukan korban pada Agustus 2025, saat masih berstatus istri sah pelaku. Hingga awal tahun 2026, kasus tersebut belum menemukan titik terang dengan alasan kendala dokumen hasil pemeriksaan psikolog. Kami meminta atensi khusus pada laporan KDRT sebelumnya karena sudah berlarut-larut. Bukti dan saksi kami nilai sudah lengkap. Kami harap kepolisian segera menyelesaikan kasus ini agar korban mendapatkan keadilan, tambah Kesa di hadapan wartawan. Setelah melalui proses koordinasi, pihak Polres Takalar akhirnya resmi menerima laporan kedua terkait kekerasan terhadap anak. Kami merasa laporan sebelumnya perlu dilengkapi. Subjek kekerasan bukan hanya ibu kandung, tetapi anak kandungnya juga mengalami kekerasan fisik yang nyata sebagaimana terlihat di video yang beredar, tutup Kesa. Pihak keluarga berharap agar terduga pelaku segera diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, mengingat keselamatan ibu dan anak tersebut kini menjadi prioritas utama. Terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh mantan suaminya. Namun ketika kami mendalami kasus ini, akhirnya kami tim kuasa hukum itu berpikir untuk melengkapi LP ini, karena kami merasa ini tidak keliru, tetapi kurang, karena subjek Zidane Garden yang berada di Kelurahan Belapun Ranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, mulai dilirik sebagai alternatif destinasi wisata alam yang menawarkan pengalaman berbeda dari tempat wisata arus utama. Lokasinya dapat dijangkau dari Kota Makassar melalui jalur Tun Abdul Razak HM Yasin Limpo dengan akses jalan berkelok dan panorama alam yang masih asri. Berbeda dengan destinasi populer yang padat pengunjung, hadir dengan suasana tenang dan lingkungan hijau. Kawasan ini mengusung konsep wisata alam terpadu yang memadukan rekreasi, edukasi, dan aktivitas luar ruang. Pengunjung dapat menikmati beragam kegiatan, mulai dari memancing, melihat langsung budidaya ikan lele, hingga berjalan santai di area perkebunan. Berbagai jenis tanaman buah seperti durian, mangga, dan rambutan ditanam berdampingan dengan kebun hidroponik yang tertata rapi. Hasil panen juga bisa langsung dinikmati pengunjung dengan sistem pembelian per kilogram. Selain wisata kebun, pengelola menyediakan wahana Flying Fox sepanjang sekitar 150 meter yang melintas di atas area perkebunan dan kolam ikan, menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang ingin memacu adrenalin ringan di tengah alam terbuka. Pemilik Zidane Garden, Sri Sulsilawati, mengatakan konsep yang dikembangkan sejak awal memang menitikberatkan pada kenyamanan dan kedekatan dengan alam. Kami ingin tempat ini menjadi ruang liburan yang sederhana tapi berkesan. Pengunjung bisa datang tanpa harus bepergian jauh, cukup menikmati udara segar dan suasana alami, ujar Sri. Untuk mendukung kenyamanan, Zidane Garden juga dilengkapi restoran dengan konsep homey yang menyediakan berbagai pilihan makanan dan camilan. Fasilitas karaoke turut disiapkan sebagai pelengkap bagi pengunjung yang ingin bersantai lebih lama. Suasana di sini kami jaga tetap tenang dan tidak bising. Harapannya, pengunjung merasa seperti berada di rumah sendiri, tapi dengan pemandangan alam, tambahnya. Suasana penuh kegembiraan menyelimuti Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Lanto Daeng Pasewang, Latopas, Kabupaten Jeneponto, Sabtu 17 Januari. Seluruh jajaran rumah sakit berkumpul untuk merayakan hari jadi ke-36. Meski hari lahir RSUD Jeneponto jatuh tepat pada tanggal 18 Januari, perayaan sengaja dimajukan sehari agar seluruh staf dan masyarakat dapat berpartisipasi lebih maksimal sebelum hari libur esok.
Saya ingin mereka mencintai rumah sakit ini sebagai rumah keduanya, sehingga muncul komitmen tinggi dalam bekerja. Ini adalah cara yang simpel, murah, namun sangat berarti, ungkapnya. Ia menuturkan jika kemeriahan acara ini sudah terasa sejak pagi hari yang diawali dengan senam bersama dan pembagian door prize menarik hasil sumbangsih para pejabat rumah sakit untuk para staf. Suasana semakin seru dengan adanya lomba capacity building, cerdas cermat seputar pengetahuan rumah sakit, hingga lomba nyanyi berantai yang dijadwalkan berlangsung hingga malam hari. Tak hanya internal, perayaan ke-36 ini juga menyentuh langsung masyarakat luas melalui berbagai kegiatan sosial dan kolaborasi lintas sektor. Bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, dengan menghadirkan pasar murah untuk membantu warga. Hasilnya, warga maupun pengunjung langsung ikut berbondong-bondong membeli sembako murah hingga ludes terjual dengan waktu yang relatif singkat. Selain itu, ada pula pelayanan KB gratis, pemasangan implan dan suntik, serta aksi donor darah yang menggandeng DPPKB dan Dinas Kesehatan. Grand Opening KJ Motor sukses digelar secara meriah dan mencuri perhatian pengunjung di Trans Studio Mall Makassar pada Sabtu 17 Januari. Turut meramaikan pasar otomotif Indonesia Timur, terkhususnya Kota Makassar, KJ Motor hadirkan produk yang kuat serta modern, menekankan rasa kepercayaan, pengalaman berkendara hingga hubungan jangka panjang bagi para pengguna. Direktur Utama KJ Motor, Felix mengatakan, bahwa Indonesia merupakan salah satu target pasar dari KJ Motor. Kami sangat antusias untuk memperkenalkan produk KJ Motor kami yang modern dan berteknologi tinggi, ujarnya. Kepala Operasional PT Generasi Motor Perkasa, GMP, KJ Motor Makassar, Gavin Tobi Darmawansyah, menyampaikan, jika KJ Motor hadir di Makassar perdana pada Desember 2025. Pihaknya, kata Gavin, mulai memperkenalkan unit kepada masyarakat Makassar dan saat ini sudah mulai menjamur. Saya bisa melihat peluang yang luar biasa, unit sendiri ada sekitar 9 tipe. Sementara, untuk target segmen tentunya sangat luas karena kami memiliki mulai dari sport hingga skuter, paparnya. Ia juga membeberkan keunggulan produk terletak pada beragam teknologi yang tidak dimiliki oleh produk-produk lain. Dengan harga yang cukup terjangkau sudah dapat menyediakan teknologi yang lebih bagus, tukasnya. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengapresiasi Grand Opening KJ Motor di Makassar. Terutamanya karena telah memilih salah satu kota terbesar di Indonesia Timur, menjadi perwakilan untuk membuka kantor pemasarannya, ujarnya. Peluncuran ini menjadi pertanda bahwa Kota Makassar merupakan kota yang aman dan nyaman untuk berkendara motor, tambahnya. Ia menyampaikan dengan pembukaan tersebut turut berimplikasi terhadap kepercayaan investor yang hendak menanamkan investasi di Kota Makassar.